Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Matulaili dari kelas 11 IPA 7, nomor absen 28. Saya bagian dari kelompok 5 Sejarah 11 IPA 7. Hari ini akan menceritakan dan berbagi informasi penting mengenai organisasi pada kependudukan Jepang. Salah satunya adalah Heiho. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ataupun Hindia Belanda pernah mengalami kependudukan Jepang yang cukup lama dan berlangsung selama spesifiknya pada saat Perang Dunia ataupun Perang Asia Pasifik dan Asia Timur. Dan pada saat itu, Jepang pun membentuk organisasi-organisasi yang setidaknya dapat membantu mereka dalam melawan ataupun bertahan di tengah tekanan perang dan di tengah tekanan dari sekutu. Dan organisasi-organisasi itu pada saat itu banyak mendapatkan bantuan ataupun menarik perhatian dari para pribumi. Dan hal inilah yang menjadi salah satu dasar dibentuknya Heiho. Heiho merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang dilatar belakangi pada tahun 1941. Saat itu Jepang mengobarkan perang Pasifik ataupun perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Sehingga setelah saat itu Jepang pun menunjukkan kekuatan militernya yang begitu perkasa dengan merebut daerah-daerah jajahan bangsa Eropa seperti saat itu di Asia Tenggara dan sekitarnya. Dan karena posisinya semakin terdesak oleh sekutu, akhirnya Jepang pun membentuk organisasi militer yang ditujukan sebagai bala bantuan dalam menghadapi tekanan ataupun serangan dari para sekutu. Hal inilah yang menjadi salah satu bentuk alasan kuat mengapa Jepang membentuk Heiho yang resmi dibentuk pada 22 April tahun 1943. Heiho atau dalam bahasa Indonesia merupakan pasukan pembantu, ialah salah satu bentuk strategi dari mengatasi terdesaknya posisi Jepang dalam perang Pasifik melawan sekutu. Dan Heiho ini dibentuk sebagai pasukan yang secara langsung diintegrasikan ke dalam Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang untuk membantu tugas teknis militer dari Jepang seperti halnya membangun parit, lalu membuat benteng ataupun memperkuat pertahanan itu sendiri. Dan struktur organisasi dari Heiho ini juga nggak sembarang ataupun tidak ada pusatnya, melainkan organisasi ataupun struktur organisasi dari Heiho ini itu terintegrasi langsung dengan sistem militer Jepang itu sendiri, namun tetap ada pembatasan yang ketat terhadap peran ataupun kontribusi dari masyarakat pribumi itu sendiri. Kemudian, tujuan dari dibentuknya Heiho diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat pertahanan. Seperti yang kita tahu bahwasanya Heiho ini merupakan organisasi militer yang dibentuk dari berbagai bentuk objek ataupun situasi. Seperti dari pasukan laut, ada yang menjadi pasukan darat, hingga pasukan udara. Nah, bagaimana memperkuat pertahanan ini juga sangat menjadi tujuan utama dari Heiho. Karena dengan banyaknya kontribusi ataupun banyaknya bantuan dari masyarakat pribumi yang bergabung pada Heiho, itu membantu pertahanan Jepang untuk melawan sekutu. Dan juga semakin memperkuat posisi ataupun kekuatan dari Jepang itu sendiri pada masanya. Kemudian yang kedua yaitu Heiho itu dibentuk untuk membantu Jepang dalam membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Jadi seperti yang kita mention dari awal, bahwasanya Heiho ini memang organisasi militer yang isinya itu masyarakat pribumi yang memang ditugaskan untuk bertarung dan melawan langsung para sekutu di medan perang. Jadi tak hanya berperan di belakang layar saja, melainkan memang berkontribusi langsung dan menjaga secara tidak langsung pertahanan dari Jepang itu sendiri.
meskipun masyarakat pribumi itu bukan mempertahankan posisi dari Hindia Belanda ataupun Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Heiho ini merupakan alat bagi Jepang untuk memanfaatkan tenaga dan loyalitas rakyat Indonesia. Jadi pada saat itu bisa dibilang bahwasanya masyarakat pribumi, masyarakat kita itu belum secerdas ataupun sepintar sekarang, dan masih sering sekali dibodoh-bodohi dan masih gampang sekali untuk diberikan tugas ataupun suatu amanat yang tidak mendapatkan imbalan. Dan hal inilah dimanfaatkan oleh Jepang dengan membentuk Heiho untuk memanfaatkan tenaga pribumi yang pastinya akan sangat membantu mereka dalam melawan sekutu, menghadapi tekanan dari sekutu, serta memanfaatkan loyalitas rakyat Indonesia yang memang sangat kuat dan kukuh dalam menghadapi perang. Seperti halnya Jepang yang tengah melawan para sekutu di saat perang Pasifik ataupun perang Asia Timur. Perkenalkan, nama saya Natanila Prasista Kristianti. Saya berasal dari absen 26. Saya merupakan bagian dari anggota kelompok 5 dari kelas 11 IPA 7. Selanjutnya, saya akan menerangkan terkait keanggotaan yang ada di organisasi Heiho. Jadi, pada tanggal 2 September 1942, bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang memberikan suatu instruksi tentang pembentukan organisasi Heiho di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Salah satunya adalah di Indonesia. Namun, perekrutan anggotanya baru dilaksanakan 7 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 April 1943. Nah, untuk menarik minat masyarakat, pihak Jepang menyebarkan informasi secara intensif melalui Sandenbu atau bagian dari humas. Melalui berbagai media seperti poster, pengumuman, dan pertemuan masyarakat, Jepang melakukan propaganda agar rakyat tertarik untuk bergabung. Dalam propaganda tersebut, Jepang menjanjikan bahwa menjadi anggota Heiho merupakan kesempatan untuk mengabdi kepada tanah air dan ikut membela bangsa. Selain itu, Jepang juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik, sehingga membuat banyak pemuda Indonesia tertarik dan mendaftar sebagai anggota Heiho. Walaupun pada kenyataannya, para anggota Heiho lebih banyak dimanfaatkan untuk membantu kepentingan militer Jepang. Demikian, pembentukan Heiho pada masa pendudukan Jepang sebenarnya lebih bertujuan untuk memperkuat kekuatan militer Jepang daripada benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat keanggotaan dari organisasi Heiho. Jadi, dulu untuk menjadi anggota Heiho pada masa pendudukan Jepang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu dari aspek usia, harus berusia minimal 18 tahun tetapi maksimal 25 tahun. Lalu dari aspek kesehatan, harus sehat secara jasmani maupun rohani, dan pendidikan yang ditempuhnya minimal lulusan sekolah dasar. Lalu dari aspek kepribadian, harus berkelakuan atau berperilaku yang baik. Lalu dari aspek fisik, harus memiliki tinggi minimal 110 cm dan berat badan minimal 45 kg. Kali ini saya Khadijah akan menjelaskan tentang proses perekrutan Heiho yang terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama pada awal tahun 1942, anggota Heiho awalnya hanya berasal dari tahanan perang yang sudah memiliki pengalaman militer. Hal ini karena Jepang membutuhkan tenaga yang sudah terlatih untuk membantu kepentingan militernya. Kemudian tahap kedua dimulai pada tahun 1943, Jepang mulai membuka pendaftaran secara sukarela bagi para pemuda di Indonesia, bahkan yang tidak memiliki pengalaman militer sekalipun. Perekrutan ini dilakukan setelah pengumuman resmi pembentukan Heiho. Secara propaganda, Jepang menyatakan bahwa ini adalah bentuk kerjasama dan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pertahanan Asia Timur Raya. Namun secara realistis sebenarnya, langkah ini dilakukan karena Jepang mulai kekurangan tenaga perang.
Selanjutnya, pada Maret 1944, Jepang melakukan rekrutmen secara massal. Hal ini terjadi karena posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin terdesak, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak pasukan bantuan. Namun perlu diketahui bahwa anggota Heiho tidak pernah diberi jabatan tinggi seperti perwira. Semua kepemimpinan tetap dipegang oleh tentara Jepang. Hal ini disebabkan karena Jepang masih meragukan loyalitas orang Indonesia. Berbeda dengan organisasi PETA yang lebih mandiri, Heiho berfungsi sebagai pasukan bantuan langsung untuk tentara Jepang. Tugas mereka biasanya berada di garis depan maupun membantu operasi militer Jepang. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pembentukan dan perekrutan Heiho lebih mengutamakan kepentingan militer Jepang dibandingkan kepentingan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting di balik pembentukan dan pelaksanaan Heiho. Tokoh pertama adalah Kaisar Hirohito. Secara simbolis dan konstitusional, Kaisar merupakan pemimpin tertinggi Kekaisaran Jepang. Pembentukan Heiho sendiri didasarkan pada Instruksi Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada 2 September 1942. Hal ini menunjukkan bahwa Heiho bukan kebijakan lokal di Indonesia, melainkan bagian dari strategi militer Jepang secara keseluruhan dalam Perang Dunia II. Heiho juga tidak hanya dibentuk di Indonesia, tetapi hampir di seluruh wilayah jajahan Jepang. Ini membuktikan bahwa organisasi ini merupakan bagian dari sistem mobilisasi perang Jepang untuk memperkuat pertahanannya di kawasan Asia. Di Indonesia, pelaksanaan Heiho berada di bawah Komando Militer Jepang Wilayah Asia Selatan yang dipimpin oleh Marsekal Terauchi Hisaichi. Ia memiliki peran penting strategis dalam mengatur kebijakan militer di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Kemudian terdapat Letnan Jenderal Inada Masazumi yang bertanggung jawab langsung terhadap Heiho di wilayah Indonesia. Perannya lebih operasional, memastikan bahwa Heiho di Indonesia berjalan sesuai dengan kebutuhan militer Jepang. Selain itu, dalam bidang pelatihan militer terdapat Letnan Yanagawa yang memimpin pelatihan anggota Heiho. Pelatihan ini kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Seinen Dojo. Melalui pelatihan inilah para pemuda Indonesia mendapatkan pengalaman militer, meskipun tetap berada di bawah kendali Jepang. Jika kita perhatikan, dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bahwa struktur Heiho sepenuhnya dikendalikan oleh militer Jepang. Tidak ada tokoh Indonesia dalam posisi pengambil keputusan utama. Hal ini menegaskan bahwa Heiho merupakan alat kepentingan militer Jepang, bukan organisasi yang memberikan kekuasaan nyata bagi bangsa Indonesia. Namun dengan demikian, dari sudut pandang sejarah Indonesia, pengalaman dan pelatihan yang diberikan kepada anggota Heiho secara tidak langsung berkontribusi pada terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan militer. Keterampilan inilah yang nantinya menjadi salah satu modal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya Fatia Nadira Ardi, nomor absen 10, dan saya akan menjelaskan mengenai bubarnya organisasi Heiho. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, organisasi Heiho pun dibubarkan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan untuk membubarkan Heiho karena Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun organisasi itu dibentuk oleh Jepang, pengalaman militer yang diperoleh para anggotanya sangat bermanfaat dalam perjuangan Indonesia. Banyak mantan anggota Heiho yang kemudian bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang kemudian nantinya Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini akan berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nasib pribumi setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945 itu, ada sekitar 42.000 anggota pribumi yang mengalami transisi nasib yang drastis. Dari prajurit terlatih di bawah kendali Jepang menjadi elemen krusial pejuang kemerdekaan.
Sebagian besar anggota Heiho dialihkan menjadi bagian dari Badan Keamanan Rakyat dan membantu memperkuat persenjataan serta strategi militer Indonesia. Heiho adalah organisasi yang lebih terlatih daripada PETA atau pasukan pembela tanah air dan ditempatkan langsung di medan tempur. Mereka menjadi aset berharga dalam perjuangan fisik melawan sekutu yang ingin kembali ke Indonesia. Akibat menyerahnya Jepang pada sekutu pada Agustus 1945, sekitar 42.000 anggota pribumi mengalami transisi nasib yang drastis. Terlebih para prajurit ataupun anggota yang pernah bergabung di organisasi Heiho yang memang sudah terbiasa terlatih di bawah kendali Jepang, serta menjadi elemen krusial pejuang kemerdekaan Jepang juga. Dan setelah menyerahnya Jepang pada sekutu, sebagian besar anggota Heiho itu dialihkan menjadi bagian dari Badan Keamanan Rakyat ataupun BKR. Dan dimana pada saat selama mereka berlatih di Heiho dan menjadi anggota Heiho, anggota-anggota tersebut juga memang terbiasa untuk mengoperasikan alat-alat pertempuran seperti tank, lalu juga artileri dan lain sebagainya. Maka dari itu, anggota-anggota yang pernah bergabung di Heiho pun memang lebih difokuskan untuk memperkuat dan membantu persenjataan serta strategi-strategi militer untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.